Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Baik, kita masuk pada pembahasan bagian pertama dari materi model dan pemodelan matematika. Yang di bagian pertama itu ada konsep dan terminologi. Ada 3 bagian dalam konsep dan terminologi ini. Dan yang pertama itu model, dan yang kedua model matematika, dan yang ketiga itu klasifikasi. Untuk model sendiri itu istilah model berasal dari bahasa Latin, modus atau ukuran. Model merupakan representasi dari suatu objek atau masalah nyata. Untuk memodelkan suatu masalah nyata dapat digunakan pendekatan sistem. Dan yang kedua itu model matematika, representasi sistem yang berupa formulasi abstrak secara matematik dan disebut model matematik. Model matematik melibatkan formulasi secara matematik yang terdiri atas simbol-simbol yang menyatakan peubah, parameter, konstanta, fungsi, dan hubungannya. Berikut beberapa pengertian model dan model matematik. Yang pertama itu, model adalah suatu objek atau konsep yang merupakan representasi dari suatu sistem. Dan yang kedua itu model matematik. Model matematik sendiri adalah model yang melibatkan konsep-konsep matematika, misalnya fungsi, persamaan, dan ketaksamaan. Dan yang ketiga itu representasi simbolik. Representasi simbolik dari suatu sistem yang melibatkan formulasi matematik secara abstrak. Dan yang terakhir itu perilaku model matematika dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena fisik, biologis, sosial, dan suatu sistem. Dan yang ketiga itu klasifikasi model matematik. Bagian pertama itu menurut keberadaan faktor waktu. Menurut keberadaan faktor waktu itu terdiri dari 2 model. Yang pertama itu model statistik, perubahan tanpa faktor waktu, dan yang kedua itu model dinamik, perubahan dengan mempertimbangkan faktor waktu. Dan yang di bagian kedua itu menurut interval input waktu. Ada 2 bagian yang terdiri dari interval input waktu. Yang pertama itu model diskrit, artinya output hanya terdefinisi untuk input waktu yang berupa interval bilangan bulat. Dan yang bagian kedua itu model kontinu, output terdefinisi untuk input waktu yang berupa interval bilangan real. Ini kita masuk pada bagian ketiga itu menurut metode. Ada beberapa model yang terdiri. Yang pertama itu model empirik. Model empirik itu tidak melihat mekanisme sistem berupa fitting curve terhadap gugus data. Dan yang kedua itu model mekanistik yang mempertimbangkan mekanisme yang melandai sistem. Dan yang ketiga itu model deterministik, yaitu tidak ada unsur kepastian output bersifat untuk input yang sama. Dan yang keempat itu model stokastik yang mempertimbangkan unsur kepastian atau peluang output tak unik untuk input yang sama. Dan yang kelima itu model kompartemen, model dengan pola input kompartemen atau bagian-bagian output. Pendekatan model kompartemen ini mudah divisualisasikan menggunakan software simulasi seperti Simulink, Stella, dan sebagai berikut. Dan yang keenam itu model simulasi. Model simulasi ini perilaku sistem ditiru dengan membangkitkan gugus data yang menyerupai hasil yang real menggunakan bilangan acak. 1.2 Tahap konstruksi model matematik dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, karakterisasi sistem. Yang kedua, konstruksi model evaluasi. Yang ketiga, analisis. Dan yang keempat, evaluasi. Tahap konstruksi model matematik dapat dilihat melalui bagan berikut. Dimulai dari start dan menuju ke karakterisasi sistem.
Dari tahap ini, kita dapat mendeskripsikan atau menceritakan masalah real yang dihadapi, beserta tujuan, identifikasi faktor-faktor yang relevan. Kita juga dapat menyusun asumsi-asumsi. Dari karakterisasi sistem, kita menentukan konstruksi model matematik. Tahap ini kita formulasikan secara matematik dengan cara kita pilih metode yang tersedia dan kita formulasikan berdasarkan mekanisme sistem. Yang berikut tahap analisis. Tahap analisis ini kita dapat mengetahui manipulasi matematik serta solusi atau analitik numerik dan pandangan parameter. Dari tahap analisis kita menuju ke evaluasi atau kesimpulan. Kita dapat menentukan akurasi, plausibility, simplicity, elegance, robustness, precision, generality, fruitfulness. Dari tahap evaluasi, kita sudah dapat aplikasi model matematik dan kita juga dapat kembali ke karakterisasi sistem dan juga konstruksi model matematik. 1. Karakterisasi sistem. Tahap karakterisasi sistem terdiri atas 1. Deskripsi masalah nyata beserta tujuan secara ringkas dan jelas. 2. Sederhanakan sistem melalui identifikasi hanya faktor-faktor yang sangat relevan atau nyatakan dalam bentuk variabel, parameter, dan konstanta. Penyusunan asumsi-asumsi yang cukup realistik. Konstruksi model matematika. Tahap ini berupa formulasi masalah nyata yang telah disederhanakan melalui karakterisasi sistem ke dalam ekspresi matematika. Hal ini dilakukan dengan cara menentukan hubungan secara matematik antar faktor-faktor relevan yang diterapkan. Tersedia berbagai formulasi bergantung pada kondisi sistem yang dihadapi. Namun seringkali model harus dibangun dengan mempertimbangkan sifat-sifat fisik serta mekanisme yang melandasi sistem atau suatu model dinamika kontinu. Misalnya dapat diformulasikan menggunakan persamaan diferensial. Oke, baik, saya akan lanjut. Yang kedua, konstruksi model matematika. dx per dy sama dengan f kali x u t theta, dengan x sama dengan variabel yang diamati, u sama dengan input, t sama dengan waktu, theta sama dengan parameter model. Suatu model dinamik diskrit sering diformulasikan dengan persamaan sebagai berikut. Xn sama dengan G kali Xn kurang 1, Xn kurang 2, sampai seterusnya dengan UN kurang 1, UN kurang 2, dan sampai seterusnya sampai dengan theta. Dengan X variabel yang diamati, U sama dengan input, T sama dengan waktu, theta sama dengan parameter model. 3. Analisis. Analisis yang dilakukan dapat menggunakan berbagai teknik matematik berupa manipulasi secara matematik, pembuktian teorema, pencarian solusi, pendudukan parameter, visualisasi, dan sebagainya. Bergantung pada struktur formulasi matematika yang digunakan. Umumnya ada dua kategori analisis, yakni kualitatif atau kuantitatif. Analisis kualitatif berkaitan dengan sifat-sifat kualitatif suatu model tanpa mencari solusi secara langsung. Analisis kuantitatif dapat dibedakan atas dua jenis, analitik dan numerik. Yang pertama akan menghasilkan ekspresi secara analitik yang melibatkan parameter dan variabel bebas. Solusi yang dihasilkan dapat berupa solusi analitik atau pasti, ataukah solusi pendekatan. Solusi analitik terbatas pada model-model yang sederhana. Analisis numerik atau komputasional
di lain pihak menghasilkan solusi untuk nilai numerik yang spesifik dari suatu parameter. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah langkah terakhir proses pemodelan. Mengevaluasi model berarti menentukan sejauh mana suatu model dinilai cukup, dalam arti dapat dipandang sebagai representasi sistem. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur evaluasi model, yaitu 1. Akurasi, 2. Kerealistikan, 3. Presisi, 4. Keresistenan, 5. Kesederhanaan, 6. Keelokan, 7. Perumuman, 8. Manfaat. Yang berikut 1.3 ilustrasi konstruksi model gravitasi Galileo. Pada zaman Galileo, pada tahun 1564 sampai dengan 1642, orang ini mengetahui bagaimana gaya gravitasi bekerja. Untuk itu, Galileo ingin menggambarkan cara sebuah objek mendapatkan kecepatan ketika objek tersebut jatuh. 1. Karakterisasi sistem. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang pertama adalah formulasi apa yang menggambarkan bagaimana suatu objek mendapatkan kecepatan ketika jatuh. Yang kedua, formulasi apa yang menggambarkan seberapa jauh suatu objek jatuh setelah melewati waktu tertentu. Yang berikut, identifikasi faktor-faktor relevan. Galileo hanya mempertimbangkan yaitu jarak, waktu, kecepatan. Yang berikut, asumsi. Jika suatu objek jatuh, kecepatannya pada seberang titik sebanding dengan jarak yang ditempuh. Yang berikut konstruksi model. Misalkan xt sama dengan jarak benda setelah jatuh di titik dengan x0 sama dengan 0, kecepatan rata-rata antara waktu t0 dan t0 tambah h adalah x kali t0 tambah h kurang x kali t0 per h merupakan persamaan 1.3. Misalkan h mendekati 0, dari persamaan 1.3 akan menjadi dx per dt sama dengan v kali 0 atau kecepatan sesaat pada t0. Kurun antara waktu t0 dan t0 tambah h adalah v kali t0 tambah h kurang v kali t0. Maka rata-rata perubahan kecepatan selama h detik adalah v kali t0 tambah h kurang v kali t0 per h, merupakan persamaan 1.4. Dengan mengambil h mendekati 0, maka persamaan 1.4 akan menjadi dv per dt sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan a kali t0 atau percepatan sesaat pada t0. Formulasi matematik untuk asumsi 1 adalah dx per dt sama dengan a kali x, juga merupakan persamaan 1.5, dengan a merupakan konstanta kesebandingan yang akan dicari. Maka dari persamaan 1.5 diperoleh solusi dx per dt sama dengan a kali x. Maka dx per x sama dengan a kali dt. Kita integralkan kedua ruas menjadi integral dx per x sama dengan integral a kali dt, juga merupakan persamaan 1.6. Maka ln x sama dengan at tambah c, sehingga hasilnya e pangkat ln x sama dengan e pangkat at tambah c, sehingga nilai x sama dengan e pangkat c kali e pangkat at. Maka x sama dengan k kali e pangkat at
menentukan K, T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Sehingga dari persamaan 1.6 diperoleh 0 sama dengan K, E pangkat 0 sama dengan K. Akibatnya persamaan 1.6 menjadi X sama dengan 0 untuk semua T. Semua T adalah persamaan 1.7. Ini berarti objek yang dimaksud tidak pernah bergerak seberapa lama pun kita tunggu. Karena menghasilkan kesimpulan yang tidak masuk akal, perlu dilakukan formasi ulang. Maka asumsi kedua, jika suatu objek jatuh dari keadaan diam, kecepatannya pada saat titik sebanding dengan waktu yang ditempuh. Lebih lanjut, objek tersebut merupakan kecepatan 9,8 m per detik untuk setiap detik jatuh. Jadi dx per dt sama dengan 8,9. Jadi dx per dt sama dengan 9,8 t. Maka dx sama dengan 9,8 t kali dt. Sehingga kita integralkan kedua ruas, maka didapatkan integral dx sama dengan integral 9,8 t kali dt. Sehingga nilai x-nya kita dapatkan 4,9 t kuadrat tambah c. Untuk menentukan c, t sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Sehingga dari persamaan 1.5 diperoleh 0 sama dengan c. Maka akibatnya persamaan 1.8 menjadi x kali t sama dengan 4,9 t kuadrat. Jadi hukum benda jatuh pada persamaan 1.9 yaitu xt sama dengan 4,9 t kuadrat cocok dengan pengamatan dalam